Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Bapak Supriyono. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada subtema yang kedua, yaitu hewan sahabatku. Untuk pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini akan terdapat 2 buah muatan pelajaran, yaitu nanti muatan pelajaran IPA yang membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang kedua adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia yang akan membahas tentang gagasan pokok pada teks laporan. Langsung saja, untuk muatan pelajaran yang pertama yaitu muatan pelajaran IPA. Pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif hewan. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang pertama yaitu dengan menggunakan tunas. Tunas adalah calon individu baru terbentuk dari tumbuh induk yang menonjol. Tunas akan tumbuh melekat pada induk hingga dewasa. Kemudian setelah dewasa, tunas tersebut akan melepaskan diri dari induknya sehingga akan membentuk individu baru. Untuk hewan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya adalah hidra dan anemon laut. Kemudian yaitu dengan cara membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri ini, hewan akan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau mungkin hampir sama dan secara langsung. Biasanya untuk membelah diri ini dilakukan untuk hewan yang bersel satu. Contohnya adalah pada amuba dan paramecium. Kemudian yang ketiga dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak hewan dengan memotong bagian tubuhnya. Kemudian potongan bagian tubuhnya tersebut akan berkembang biak menjadi hewan baru tanpa melalui adanya proses perkawinan dan lain sebagainya. Untuk hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi bisa dilihat pada hewan planaria atau biasa kita menyebutnya dengan nama cacing pipih. Untuk yang keempat yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis ini hewan berkembang biak dengan cara melalui tanpa proses perkawinan. Jadi tidak menggunakan proses perkawinan. Induk betina menghasilkan sel telur, kemudian berkembang menjadi embrio tanpa adanya pembuahan dari sel kelamin jantan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan parthenogenesis adalah tawon, semut, kutu daun, kutu air, dan komodo. Kemudian kita akan membahas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang gagasan pokok teks laporan. Gagasan pokok merupakan intisari dari paragraf. Gagasan pokok akan menjadi dasar penulisan sebuah paragraf. Gagasan pokok akan dikembangkan menjadi beberapa gagasan-gagasan penjelas. Nah, kita lihat pada contoh paragraf berikut. Perhatikan. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, dari paragraf tersebut
dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah bunglon adalah hewan reptil dan memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Sekian dan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.